Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya ada orang pengen lihat keris berdiri nih. Ya kayak gini keris berdiri cuman gampang loh. Nah ya toh. Ini berdiri nih berdirinya. Nih enggak dipegangin. Ini bukan karena apa-apa. Memang keris ini bikinan empu ya. Kalau keris bikinan empu dia punya center of gravity titiknya tengah. Walaupun belok tetap bisa berdiri asal yang mendirikan penuh dengan konsentrasi ya. Berdiri tau ini, nah ya, ini nggak ada apa-apanya ini, karena memang bikinan si empu itu memang punya center of gravity tinggi. Ya toh, punya center of gravity yang bukan keris ini punya kotam atau apa, enggak, biasa aja tuh loh. Karena pembikinannya antara warangka, keris, bilahnya itu semua dihitung secara matematis. Maka mahal keris itu, gitu loh. Ya, bukan karena ada kodam, enggak, karena memang bikinnya, merangkainya itu penuh perhitungan. Dia punya titik central of gravity itu di tengah. Walaupun sebetulnya keris itu kalau dilihat dengan mata telanjang itu miring, enggak jatuh gitu loh. Ya. Nah, paham ya? Jadi bukan kerisnya terus ada kodamnya apa enggak juga kali. Ini anak kecil aja bisa diiriin ya. Ini keris ini memang bukan keris tua, tapi ini bikinan empu ya. Bahannya memang bukan bahan istimewa. Ya, hanya bahan-bahan standar. Tapi ini pembikinannya betul-betul dahsyat. Nah ini gajahnya ya, tali gajahnya nih, itu betul-betul lincip sekali tuh. Itu kalau nggak pinter, empunya nggak pinter, nggak bisa bikin kayak gini. Kancing gajah ini, nih. Nah ini biasa aja. Nah ini kenapa lubang? Lubang saya lubangin sendiri karena saya keberatan ini. Keberatan. Waktu itu keberatan tak bikin lubang aja deh. Maksudnya biar untuk ukiran harusnya diisi dengan emas ya. Tapi emas apa? Emas marno kali ya. Harusnya itu diisi dengan tatahan emas berbentuk alif gitu ya, bagus sih. Cuman ya belum harus empu. Sekali lagi empu. Kalau orang biasa tukang besi, tukang las ya nggak bisa bikin gini, mesti jatuh pasti. Ini berapa menit dah nih. Jadi antara warangka, keris, bilah, pendok dan lain-lainnya itu semua sudah diukur termasuk dengan beratnya, berat dari keris tersebut dari atas ke bawah, ke samping, kiri, kanan itu ada hitungannya. Cuman hitungannya kita nggak tahu gitu loh. Yang hitung si empunya dengan hitungan-hitungan yang metafisikal, begitu ceritanya. Kalau untuk keris ini biasanya adalah keris untuk membuka hutan ceritanya ya, karena bilahnya ini gede panjang. Bukan keris untuk ageman, tapi ini keris untuk membuka hutan, membuka lahan untuk persawahan atau perkebunan. Biasanya begitu, biasanya aja gitu loh. Ya kan? Ya kan? Nah, ini untuk pamor, untuk apanya saya juga kurang paham. Ini kalau bukan empu yang bikin, itu cirinya gampang mas untuk menentukan keris itu bagus bikinan empu apa enggak. Ini loh, tali gajahnya itu loh, kancing gajahnya itu loh, melengkung kecilnya itu loh, besi itu loh. Nah itu loh, ini nah ininya itu loh, lihat di situnya. Nah ini. Nah kalau nggak empu nggak bisa bikin gini, yakin. Karena empu kan juga belajar
eksperimen, berdoa, semedi dan sebagainya. Makanya hasil pengolahan cipta rasanya ya begini. Nah, kalau ini dulunya sebetulnya keris ini dulu saya dapat itu pegangannya gading ya, pegangannya gading karena orang kaya. Pegangannya gading, terus ada tatahan intan berliannya di sini. Terus kemudian di sini tuh sarungnya dulu tuh emas. Karena yang punya sudah kurang suka atau sudah bosen, maka dilepaslah itu semua. Dapatlah bilahnya sama waranganya ini, terus kita bikinkan pegangannya. Ya, pegangannya. Akhirnya jadi punya saya. Murah dulu maharnya kok ini. Maharnya murah dulu saya 2015. Kurang lebih harganya cuman maharnya cuma 2 juta. Karena sebetulnya orangnya tuh ngasih gitu loh. Ngasih. Orang yang kurang. Nah, ini tingginya kurang dan lebihnya hampir 90 sampai 1 meter kali ya. 1 meteran ya. 1 meteran ini. 1 meter ada. Loh kenapa bolong mas? Itu memang sangat jasa gerinda. Bukti bahwa pembikinannya itu memang hebat. Dibolongin aja tetap bisa berdiri. Ini saya yang gerinda sendiri tuh. Asumsi saya mau tiru-tiru sama si empunya itu, mau tak isi dengan tatahan emas yo. Tatahan emas berbentuk alif itu harusnya kan bahwa, tapi saya masih ragu gitu loh. Dikasih emas atau dikasih minimal kuningan ya, kuningan boleh lah. Kuningan boleh itu dicorkan di situ, terus digerinda tadi bentuknya bisa alif gitu nanti. Alif sama hak itu. Hak lama alif ya kayak gitu. Nah, ya toh. Nih ya, nih. Nih ya. Nah, tinggi kan? 1 meter lebih nih. 1 meteran kali ya. Ini. Jadi Mas, para pencinta keris itu aja memang betul-betul memang iya. Kalaupun ini juga hanya bikinan manusia, bikinan sang empu gitu loh. Bikinan sang empu nih. Nggak nempel nih sebetulnya nih. Nggak nempel tuh, ada rongganya tuh. Karena itu kenapa harus dikasih tempatnya? Karena memang ini filosofi keris itu nggak boleh jauh dari tempatnya loh tuh. Nggak nempel kan? Nggak nempel loh. Nggak nempel tuh bawahnya. Sampingnya nggak nempel kan? Nggak nempel kan? Artinya biar kita tidak adigung adiguno. Tidak boleh sembarangan karena ini benda tajam alias pusaka. Tidak ada apa-apanya loh. Nah, biasanya ini dulu bertatakan emas di sama yang punya diambil lah ya, mahal itu loh. Akhirnya saya cuman dapatnya ya aslinya begini. Nah, ini saya dapat. Sebetulnya ini bikinan empu Jawa. Bikinan empu dari Jawa. Cuman keris ini aku dapat di Kalimantan Timur, di pengepul barang antik. Katanya keris ini keris orang Jawa yang dulu dibawa ke Kalimantan dan sekarang balik lagi ke Jawa. Ceritanya begitu kok. Saya yang kedapatan ini, saya dapat tahun 2013 di pengumpul barang-barang antik. Terus katanya wah dulu bagus sekali mas, cuman sama yang punya dilepasin semua. Akhirnya ya natural, yang bersahaja begini, bersahaja ya dah. Tinggi kan? Kurang apa lagi. Jadi untuk mas-mas, bapak-bapak, janganlah percaya ya toh.
begini nanti duitmu habis loh ya. Kasihan daripada duitmu habis, kasihkan saya aja ya toh, buat sanggup saya naik haji, pulang haji, kasih saya aja. Oke. Atau mungkin mau ada yang lebih hebat lagi bisa terbang, ya wow alam, saya nggak tahu. Kalau cuman model begini berdiri aja kami punya gitu loh, memang nggak banyak tapi punya 3, tapi 3-tiganya berdiri semua ya. Nih nah, begini nih ya, nih oke, cukup ya, atau kita biarin aja sampai dia jatuh? Atau kita biarin aja sampai dia jatuh? Oke deh. Oh jangan pikir ini bukan apa, ini untuk cantolan. Ini untuk cantolan ya. Ini untuk nyantol di hiasan dinding. Kita lihat sud. Oh enggak ada toh? Nggak nempel kan loh. Masih ada bayangannya kan? Artinya sebetulnya ini nggak nempel, cuman memang harus gravitasinya begitu. Center of gravitasinya begitu. Oke ya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini cuman bikinan manusia karena si empunya pinter, punya daya dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.